Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Putri Tapani dengan NPM 2221-21001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat menulis, pendekatan menulis, dan tahap pra-penulis. Yang pertama, mengenai hakikat menulis. Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang berada pada urutan akhir. Hal itu dimaksudkan karena jika seseorang ingin terampil menulis, maka ia harus menguasai keterampilan berbahasa yang sebelumnya, seperti menyimak, berbicara, dan membaca. Selanjutnya yaitu mengenai konsep menulis. Adapun pengertian dari menulis. Menulis merupakan bentuk komunikasi verbal yang menggunakan simbol-simbol bahasa tulis sebagai mediumnya. Menulis sebagai ragam bahasa melibatkan 4 unsur. Yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan, lalu yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau lambang berupa bahasa tulis, dan yang terakhir penerima pesan atau pembaca. Lalu, adapun fungsi dan tujuan dari menulis. Yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal ini digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, maupun sikap. Lalu yang kedua, fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini digunakan untuk mempengaruhi pendapat orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional. Fungsi interaksional digunakan untuk menjalin hubungan sosial. Yang keempat, fungsi informatif. Fungsi informatif digunakan untuk menyampaikan pengetahuan ataupun informasi. Dan yang terakhir, fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan rasa keindahan. Lalu selanjutnya adalah manfaat menulis. Manfaat pertama adalah mengembangkan kecerdasan. Menulis merupakan aktivitas kompleks. Nah, kompleksitas ini terletak pada tuntutan dalam mengharmonikan berbagai aspek, baik itu pengetahuan mengenai topik, lalu kebiasaan menata tulisan agar lebih mudah dicerna, lalu keterampilan mengolah unsur-unsur bahasa, hingga keterampilan menyajikan tulisan sesuai dengan kaidah bahasa. Manfaat menulis yang kedua yaitu mengembangkan daya kreativitas dan inisiatif. Nah, teman-teman, untuk membuat tulisan yang menarik serta enak dibaca, seorang penulis harus memiliki daya kreativitas dan inisiatif yang tinggi. Nah, ia harus mencari, menemukan, dan menata bahan atau informasi dari berbagai sumber. Setelah itu, ia harus membaca, mempelajari, lalu memahami dan menyistematiskan bahan bacaannya. Nah, dengan kegiatan tersebut, maka akan muncul daya kreativitas dan inisiatif dalam diri penulis. Manfaat menulis yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Nah, banyak kekhawatiran yang dirasakan orang-orang yang belajar menulis, seperti malu tulisannya jelek, khawatir tulisan yang disampaikannya itu sulit untuk dicerna, atau takut ditertawakan. Nah, seorang penulis harus menanggalkan hal-hal itu. Ia harus berani menampilkan pemikirannya dan memiliki kesiapan untuk melihat dengan jernih penilaian mengenai tulisannya. Manfaat menulis yang terakhir yaitu mendorong kebiasaan serta memupuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Penyebab kegagalan dari seorang penulis adalah ia tidak tahu apa yang ingin ia tulis karena kurangnya informasi mengenai topik yang akan ia tulis. Oleh sebab itu, seorang penulis harus dibiasakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, mempelajari, memahami informasi dari berbagai sumber, baik itu internet, buku, artikel, surat kabar, maupun sumber lainnya. Nah, dengan hal tersebut maka akan menumbuhkan minat, kesanggupan, dan keterampilan seorang penulis dalam mengorganisasikan informasi. Selanjutnya adalah faktor penyebab orang tidak suka menulis. Faktor yang pertama adalah seseorang enggan menulis karena ia tidak tahu apa yang ingin ia tulis. Orang-orang tersebut biasanya
tidak memiliki alasan atau tujuan untuk apa mereka menulis, padahal banyak alasan yang bisa digunakan sebagai tujuan mereka untuk menulis. Salah satunya yaitu untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah, karena di dalam dunia kerja itu kemampuan menulis sangat dibutuhkan. Lalu faktor yang kedua adalah enggan menulis karena merasa tidak berbakat. Padahal menulis itu tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya bakat seseorang. Padahal hal itu disebabkan karena kemalasan seseorang yang memang tidak ingin menulis. Dan faktor yang terakhir adalah enggan menulis karena tidak tahu bagaimana menulis. Hal ini juga bisa disebabkan oleh pembelajaran di sekolah yang hanya berfokus pada teori dan pengetahuan. Nah, pengalaman tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada minat, keinginan, dan keterampilan anak dalam menulis. Selanjutnya adalah pendapat keliru mengenai menulis. Yang pertama, menulis itu mudah. Memang menulis itu mudah jika hanya sebatas teori dan pengetahuan. Namun menulis bukan hanya sebatas teori dan pengetahuan, karena menulis merupakan kemampuan yang melibatkan berbagai daya, baik itu daya pikir, daya nalar, dan daya rasa, serta berkaitan dengan penguasaan persoalan kebahasaan, psikososial, lalu tata tulis, dan pengetahuan tentang tulisan. Pendapat yang kedua adalah kemampuan menggunakan unsur mekanik bahasa merupakan inti dari menulis. Banyak orang yang beranggapan jika dalam menulis itu harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan unsur-unsur mekanik bahasa. Memang hal itu penting, namun isi tulisan juga sama pentingnya dengan unsur-unsur mekanik bahasa. Jadi, sebagai seorang penulis, kita tidak hanya harus mementingkan unsur-unsur mekanik dalam tulisan, tapi juga kita harus memperhatikan isi tulisan kita. Pendapat yang selanjutnya adalah menulis harus sekali jadi. Menulis merupakan sebuah proses yang terdiri dari serangkaian tahapan, dari tahap pramenulis, lalu menulis, penyuntingan, dan perbaikan. Dan pendapat yang terakhir adalah tidak pernah menulis atau tidak menyukai kegiatan menulis. Seorang guru menulis yang baik adalah seseorang yang bukan hanya menguasai teori, tetapi juga seseorang yang memiliki kesukaan dan minat tinggi terhadap menulis. Materi terakhir mengenai hakikat menulis adalah hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa yang lainnya. Yang pertama adalah hubungan menulis dengan menyimak. Dalam menulis, seseorang pasti membutuhkan ide, inspirasi, atau informasi yang dibutuhkan sebagai bahan tulisannya. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut, seseorang bisa mendapatkannya melalui proses menyimak. Melalui proses menyimak ini, penulis tidak hanya akan mendapatkan ide, tapi juga bisa menginspirasi cara pemilihan kata, struktur penyajian, perangkaian gagasan yang akan sangat berguna saat ia akan menulis. Selanjutnya adalah hubungan menulis dan berbicara. Menulis dan berbicara merupakan ragam keterampilan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif, karena termasuk kegiatan yang sama-sama menyampaikan pesan. Namun adapun perbedaan dari menulis dan berbicara. Perbedaan yang pertama adalah kecaraan atau modalitas. Dalam berbicara, seseorang akan mendapatkan respon secara langsung. Maka jika terjadi kekeliruan akan bisa langsung diperbaiki. Beda dengan menulis. Menulis itu konsep komunikasi satu arah. Jika ada kekeliruan membutuhkan waktu untuk perbaikan. Perbedaan yang selanjutnya adalah medium. Nah, pembicara menyampaikan pesan melalui bahasa lisan dengan dukungan unsur-unsur seperti sikap, pandangan, ekspresi, gerak tubuh, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam menulis, penulis menyampaikan pesan melalui tulisan dengan mengemas ide-idenya
dalam struktur, pilihan kata, ragam bahasa, lalu kaidah bahasa, dan lain-lain. Perbedaan terakhir dari menulis dan berbicara adalah ragam bahasa. Nah, dalam berbahasa tulis, kita menyampaikan informasi dengan satu arah. Nah, oleh sebab itu, penggunaan bahasa tulis ini menuntut kecermatan yang sangat tinggi. Nah, fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, lalu objek, serta hubungan antar masing-masing itu harus bersifat nyata. Sebab jika dalam proses berbicara itu kita bisa menanggalkan unsur-unsur yang memang sudah dipahami oleh pendengar. Dan yang terakhir adalah hubungan menulis dan membaca. Menulis dan membaca merupakan dua kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca, pembaca sebagai penulis. Misalnya, penulis melakukan kegiatan membaca saat ia mencari informasi untuk tulisannya. Sedangkan pembaca menjadi seorang penulis saat ia akan merekonstruksi tulisan-tulisannya agar mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulisnya. Sekian materi mengenai hakikat dari menulis. Selanjutnya adalah materi pendekatan menulis dan pra-menulis. Terdapat 4 pendekatan menulis. Yang pertama, pendekatan frekuensi, lalu yang kedua, pendekatan gramatikal, lalu yang ketiga, pendekatan koreksi, dan yang terakhir, pendekatan formal. Pendekatan frekuensi diinterpretasikan sebagai banyaknya latihan dalam menulis, sekalipun tidak dikoreksi, akan mempertinggi keterampilan menulis dari seseorang. Sederhananya, ketika kita mencoba menulis, maka kemampuan menulis kita akan semakin terasa. Implikasi dari pendekatan frekuensi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, membiasakan diri untuk mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, memperhatikan proses perkuliahan dengan maksimal dan menulis apa yang kita pahami. Yang ketiga, membiasakan diri mempunyai hasil tulisan yang dapat dibaca berulang kali. Yang keempat, berusaha untuk selalu membaca dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menulis hal sekecil apapun agar kita terbiasa untuk menulis. Selanjutnya adalah pendekatan gramatikal. Pendekatan gramatikal diasumsikan bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang mengenai struktur bahasa dapat mempercepat seseorang agar lebih mahir dalam menulis. Artinya, ketika banyak membaca dan menemukan kata-kata yang lazim, nah kata-kata tersebut bisa ia gunakan saat ia menciptakan suatu tulisan. Selanjutnya adalah pendekatan koreksi. Pendekatan koreksi ini berkeyakinan bahwa semakin banyak koreksi dan masukan yang diperoleh, maka akan mempercepat kemampuannya dalam menulis. Terakhir adalah pendekatan formal. Pendekatan formal mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis seseorang ini terjadi apabila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Artinya, kemampuan menulis seseorang akan bergantung pada pemahaman atau kemampuan yang ia peroleh dari pendidikan formal. Selanjutnya adalah tahap pra-penulisan. Nah, tujuan dari tahapan pra-penulisan adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang akan dituliskan dapat disajikan dengan baik. Pra-penulisan ini seringkali dianggap hal sepele, padahal tanpa persiapan proses penulisan tidak akan berjalan dengan efisien. Adapun fase pra-penulisan yang terdiri dari yang pertama, menentukan topik. Topik adalah pokok persoalan yang terdapat dalam sebuah tulisan. Masalah yang sering dihadapi oleh para penulis saat mencari topik adalah yang pertama, banyak pilihan topik yang menarik. Yang kedua, banyak pilihan topik yang menarik namun pengetahuannya yang tidak memadai. Yang ketiga, tidak memiliki topik yang menarik. Dan yang terakhir, terlalu ambisius karena luas dan rumitnya jangkauan topik yang akan diambil. Fase pra-penulisan yang kedua adalah menentukan tujuan menulis. Nah, untuk memperoleh tujuan menulis, Anda bisa bertanya pada diri sendiri sebelum memulai menulis. Misalnya bertanya, mengapa saya menulis topik ini? Lalu, apa alasan saya memilih topik ini? Dalam rangka apa saya memilih topik ini?
apa tujuan saya memilih topik ini, dan lain sebagainya. Fase prapenulisan yang ketiga adalah memperhatikan sasaran karangan. Tulisan yang kita buat harus disesuaikan dengan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan pembaca. Britton menyatakan bahwa keberhasilan menulis ini dipengaruhi oleh ketepatan pemahaman penulis terhadap pembacanya. Fase prapenulisan yang keempat adalah mengumpulkan informasi pendukung. Nah, sebelum kita memulai tulisan, setelah menemukan topik, kita bisa mencari sumber-sumber mengenai topik yang akan kita bahas. Sumber itu bisa kita cari melalui internet, jurnal, buku, artikel, dan masih banyak lagi. Hal itu digunakan untuk menunjang kita saat kita akan menulis. Fase pramenulis yang terakhir adalah mengorganisasikan ide dan informasi. Sebelum menulis, biasanya para penulis membuat outline. Outline ini bisa dikatakan sebagai kerangka tulisan. Hal itu dilakukan agar tulisan kita menjadi lebih teratur, terperinci, dan sempurna. Selain itu, ada pun manfaat dari outline ini. Yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, menghindari pengulangan penggarapan gagasan yang sama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan isi karangan. Dan yang terakhir, memudahkan penulis mencari bahan tulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.